Gerobak itu pernah ditabrak sama motor. Oh iya, itu Pernah. itu malam. Malam waktu Jam berapa? itu ada orang kesurupan. Waduh, Ada orang kesurupan. sehari Sehari itu 1 juta pernah. 1 juta. 1 juta pernah. Sebenarnya saya pribadi itu nggak yang kepikiran atau gimana ya tentang menjamurnya street coffee. Rezeki menonton saya ngatur. Iya, siap. Dulu tuh pernah ada satu kalimat waktu masih nyari modal itu sama bule sendiri. Waktu itu yang ditanyain tuh, ibumu nyangoni piro? Nekat sih. Nekat tapi tetap ada analisa. Nama saya Muhammad Jihan Ramadan, jualan kopi susu, manual brew, mocktail dan mixel. Saya menu-menu minuman kekinian. Saya jualan di depan ayam goreng Nyonya Soeharti di Jalan Gedong Kuning. Monggo mampir. Selamat malam, Mas. Iya, selamat malam. Ini jualan apa ya, Mas ya? Ini jualan kopi sama minuman-minuman kekinian yang lain. Ini kopinya contohnya kayak apa, Mas? Kayak menu-menu di kafe sih, lebih tepatnya kayak kopi susu, americano, manual brew, mocktail, dan beberapa minuman lainnya. Minuman lain yang non coffee juga ada? Ada. Apa itu, Mas? Milkshake juga ada di sini, terus olahan teh juga ada, sama mocktail yang basisnya teh juga ada. Ini produknya ada semua berarti hari ini? Apa ada yang kosong? Beberapa ada yang kosong. Karena bahan bakunya lagi ada beberapa yang susah dicari. Udah berapa lama, Mas, usaha ini seperti ini, Mas? Usaha kayak gini itu udah dari 2021. 2021. Iya. Dulunya di sini apa sebelumnya tempat lain gitu? Dulunya itu di Altar. Dulu sempat di Altar, terus sempat vakum setahun, baru ini buka lagi dari Maret. Dari Maret di sini ya? Yang di sini ya, betul. Nah, yang kemarin saya dengar ada yang di UIN itu, bener nggak? Yang di UIN itu waktu vakum sebelum ke jalan itu sempat jualan di UIN juga. Sempat di UIN, tapi udah tutup sekarang. Sekarang kan gara-gara liburan tutup sementara. Tapi buka kalau pas nggak liburan. Iya, buka. Buka, tadi tetap ada sana tetap buka. Betul, ya. okay. Kalau yang UIN itu siang apa malam, Mas? Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Yeah. Pokoknya jam orang kuliah itu ya. Leres. Yeah. Kalau sini khusus malam. Kalau sini khusus malam. Yang megang kalau yang UIN jenengan sendiri atau ada yang lagi? Adik saya yang megang yang di UIN. Oke. Kalau malam sementara UIN belum buka, adik saya tak tarik di sini. Oke. Mas, dulu basicnya apa sih kok sekarang jualan ini? Pernah kerja atau belajar perkopian atau gimana? Atau dulunya sebelum usaha ini kerja apa? Apa kuliah atau gimana? Sampai sekarang masih kuliah. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Fakultas apa, Mas? Fakultas Pendidikan. Tarbiyah dan keguruan sih. Di UIN? Iya, leres. Oh, di UIN. Itu kan lebih nanti ke guru ya? Iya, tiba-tiba kok punya usaha, tercetus usaha kopi seperti ini tuh idenya dari mana, Mas? Kalau kopi itu dulunya waktu SMA itu sempat tertarik sama kopi, ikut orang tertarik, terus saya telatenin sampai masuk kuliah, baru kepikiran buat usaha itu di 2021 itu. Itu dulu belajarnya gimana? Pindah-pindah sih, Mas. Dulu itu di Pati, terus sempat ke Tuban, terus sama ke Jogja. Itu di apa? Itu belajarnya di tempat kafe atau apa? Di kafe, di kopi. Berarti part time gitu atau memang kerja di kafe? Lebih ke part time sih. Part time ya. Sempat ke part time juga. Berapa lama itu, Mas, belajar itu? Kalau start 2018 berarti sekitar sampai memutuskan buka. Sampai memutuskan buka itu berarti 3 tahunan baru memutuskan untuk buka. 3 tahunan. 3 tahunan ya. Terus pengennya usahanya ini kedepannya mau seperti apa sih, Mas? Ya tambah maju tetap. Pun ketika nantinya insya Allah merambat ke kafe, kalau saya sendiri itu masih tetap pengen di jalan. Pun ketika nanti suatu saat saya punya kafe sendiri. Kafe jalan, Starling di jalan ya? Okay. Starling nanti khususnya saya yang pengen megang. Oke, tapi tetap pengen yang di jalanan ya? Oke, sip. Ini mau buat apa dulu, Mas? Ini mau buat Berry Nightmare dulu, yang basis kopi dulu. Yang coffee base ya? Leres. Ini pakai kopi apa, Mas, nih, Mas?
Ini pakainya kopi full Arabica Gayo. Gayo ya. Nggih, leres. Ini belinya sudah roastingan atau roasting sendiri, Mas? Sudah roastingan. Roastingan ya. Belinya kiloan berarti ya? Betul, belinya kiloan. Ini apa masuk ke mana? Grinder? Ya, grindernya ini. 15. Karena ukuran portafilter Rock Presso itu mentoknya di 15 gram. Oke. Ini habis ini langsung masuk press. Iya, masuk di Press ya. espresso dulu. Espresso dulu ya. Arabica ya Mas Nay? Leres. Itu apa Mas tuh? Ini sirup lemon. Sirup lemon. Nggih. Oh ya. Padahal Arabica itu kan base-nya ada rasa asamnya Mas. Betul. Tambah sirup lemon. Iya, buat ngasih sensasi lebih asam lagi. Oke. Berarti nanti ini ya rasanya asam ya? Ya asam sama ada rasa kayak stroberinya nanti. Oke, gitu ya. Oh, ini di press ya Mas ya? Ini nanti tetap pakai es atau gimana? Atau di shake? Tetap pakai di shake. es. Oh ya. Ini udah. Sampun. Ini terus dimasukin ke ini. Ke shaker. Shaker ya. Oke. Berapa lama nge-shake-nya, Mas? Sampai agak dingin di tangan. Oh. Ini biasanya agak ngembun. Oke. Itu patokan udah selesai atau belumnya sebenarnya Oke. di situ. Ini udah jadi. Sampun tinggal nanti penambahan soda saja. Oke. Ini yang Berry Nightmare. Leres. Tinggal penambahan soda, Amit. Oke. Ah, ada pakai soda. Iya, untuk nambah sensasi sparklingnya. Sampun. Coffee base pakai soda. Oke. Pakai soda. Ini udah jadi ya. Sampun. Oke. Kalau kayak gini harga berapa, Mas? Kalau ini di harga 17-an. 17. Nggih. Masih normal. Jadi Alhamdulillah. masih murah, normal murah. Nggih. Oke, Mas. Ini kalau bikin starlingan kayak gini tuh ini modalnya habis berapa sih, Mas? Kalau untuk keseluruhan tuh? Kalau untuk keseluruhan bahan baku, gerobak sama alat sama tong ya paling 7 sampai 10 ya enggak nyampe 10, paling 7 sih. 7 juta ya. Iya. 7 juta. Terus ini udah jalan berapa lama, Mas? Yang di sini Nah, yang ini starling. belum ada setahun. Kalau yang di sini belum ada setahun. Dari Kira Maret. udah balik modal belum, Mas? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Itu berapa lama, Mas? Balik modalnya? Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan udah balik. 3 bulan. Hebat ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi memang tuh 3 bulan sudah balik ya. Nggih. Cuman di sini aja. Yang di sini aja. Ya, di sini aja. Terus Mas untuk kayak modal harian, kalau modal yang kayak produknya itu
Belanjanya harian atau per berapa hari sekali? Itu saya segmenkan beberapa waktu sih. Kalau harian tetap ada yang sifatnya stok bahan baku, yang mingguan juga ada, yang bulanan itu juga ada. Itu buat subsidi silang. Jadi kayak harian tuh biasanya kayak es batu, atau mungkin mingguan itu kayak air sama gas, terus bahan baku lain kayak sirup, kopi, sama itu susunya. Mingguan, ya? Itu mingguan. Mingguan. Kalau harian biasanya habis berapa banyak Mas untuk modalnya? Modal pertama ya? Enggak, modal harian untuk misalnya jualan hari ini. Ini modalnya kayak tadi kan bilangnya ada es batu. Paling kalau untuk harian itu paling 5 sampai 10 ribu. 10 ribu. Iya. Kalau mingguan kira-kira habis berapa? Kalau mingguan itu biasanya sekitar 200-300an. 200 sampai 300. 300-an. Itu untuk belanja ya? Untuk belanja di kopinya sendiri, kayak kopi, terus belanja cup dan kalau total semuanya kayak misalnya itu kan kayak mingguan, semuanya kayak susu juga itu juga mingguan kan? iya. Itu total berapa kalau mingguan? Kalau termasuk itu juga? 500. 500 ya. Untuk mingguan untuk 1 minggu ya? Iya. Ini ada hari liburnya nggak sih? Ada. Hari apa? Liburnya setiap minggu malam Senin. Setiap minggu malam Senin. Iya. Minggu malam minggu malah tutup ya? Bukan, minggunya. Minggu malam Seninnya. Iya, hari Minggu malah tutup Malah ya? tutup. Oke. Ini namanya apa sih, Mas? Nama gerainya apa? Telas.co. Telas.co. Itu kenapa kok pakai nama telas? Telas apa telas? Telas. Telas. Itu kenapa itu kok? Ini kan ada dua makna filosofis kan di situ. Secara eksplisit kan telas itu kan artinya habis. Ya. Kalau habis cepet habis, di situ kan cepet restock lagi. Terus makna yang satunya, makna yang lebih implisitnya lagi itu sebenarnya dari singkatan. Apa itu? Temen langgeng syukur .kopi. Oh, filosofinya ada dua macam ya. Betul. Ini sekarang kita mau buat apa, Mas? Ini mau buat Lokotre. Lokotre itu coffee base atau bukan? Dia basisnya teh. Basisnya teh. Basisnya teh. Base ya. Tea base, nanti dia aftertaste-nya lebih kayak ke bubble gum gitu sih. Oke. Ini bahannya apa aja, Mas? Dia lebih ke strawberry, lemon, sama melon. Oke, jadi campur-campur gitu ya? Betul. Ini kreasi jenengan sendiri atau memang ada di... Itu R&D-nya saya sama adik saya. Oke. Di waktu itu nggak sengaja lagi pengen ngulik-ngulik mocktail. Nah, waktu itu ada bahan seadanya kan. Dicobalah bikin di kos. Nah, waktu dicoba di situ kok unik. Di TikTok itu waktu itu kan ada salah satu sound yang viral. Yang Lokotre itu. Bingung ya. Penamaannya apa, kasih nama Lokotre aja. Lokotre. Oke. Ini lemon ya? Lemon. Tinggal tehnya saja. Tehnya udah tinggal tuang ya? Iya, sudah diseduh dulu. Ini es atau apa nanti? Es nanti jatuhnya. Tetap dingin ya, mocktail ya, tetepan ya. Betul. Dan yang base-nya di sini yang tadi dua itu tadi ya, salah satunya. Salah satunya ini. Jadi kan best sellernya ada yang pakai kopi, ada yang non kopi. Nah. Ini Lokotre ya? Lokotre. Harga berapa nih, Mas? 17 juga. 17 juga. Ini harganya dari berapa sih, Mas? Range harganya itu dari semua menu itu. Yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Paling murah 10. 10? 10 apa itu? 17. 10 tuh Bro Robusta. Oh, tuh Bro Robusta. Terus yang paling mahal?
Paling mahal 17. 17 paling mahal. 17 paling mahal. Pernah mencapai penjualan paling banyak berapa, Mas? Penjualan paling banyak sehari ya? Sehari itu 1 juta pernah. 1 juta. 1 juta pernah. 1 juta per hari. Iya pernah. Itu paling tinggi. Itu pernah. Itu pas apa itu, Mas? Itu waktu ada event wisuda sama di sini alhamdulillah dikasih rame. Wisuda di mana? Di UIN ada wisuda, acara wisuda. Jualannya di sana. Ya, itu start agak siang terus sampai sore, habis itu buka yang ini. Nyambung ke sini. Nyambung. Sampai 1 juta ya. Kalau kesulitannya kalau jualan kayak gini tuh apa sih, Mas? Kesulitannya tuh sebenarnya pencarian lokasi, cuaca, sama pemilihan bahan baku sih. Pemilihan bahan baku itu maksudnya kayak gimana, Mas? Kayak misal gini, ini kan kita juga bersaing secara harga ya, namanya jalanan dan lain-lain. Kita nggak mungkin pakai bahan baku yang premium banget. Salah satunya contoh terutama susu ya, karena di tempat saya itu belum ada kulkas, saya pakai susu bubuk. Jadi susu UHT yang dikristalkan. Oke. Alasannya itu karena dia lebih awet. Yang kedua, secara tingkat kekentalan atau tekstur itu lebih bisa diatur. Jadi memaksimalkan bahan baku yang terkesannya murah. Oke. Value-nya sebenarnya di situ. Oke. Jadi memang otak harus ini ya diputar ya gimana caranya ini ya. Nah, kesulitannya di ini pemilihan bahan baku juga ya. Cerdasnya di situ ya. Oke. Terus kalau kopi gitu ada pengadaan bahan baku gitu sulit nggak, Mas? Kayak kopi gitu pengadaannya? Kalau kopi sendiri alhamdulillah masih gampang sih. Gampang ya. Ini pakai kopi apa sih? Kalau di sini pakai Robusta sama Arabica. Jadi ada 3 jenis ya. Blend. Bukan. Oh, blend. Asli ya. Jadi murni ya. Arabica untuk yang filter, untuk manual brew. Yang Robusta itu untuk kopi tradisional. Untuk kopi susuan itu pakainya full Arabica. Full Arabica. Itu dari mana, Mas? Kopinya? Saya ambilnya dari Gayo. Arabica Gayo. Oh, langsung dari Gayo. Bukan, ambil dari roastery Kota Gede sini. Tapi kopi Gayo. Betul. Otomatis kan Starling sekarang kan banyak, Mas ya. Leres. Nah, tadi sempat bilang itu soal persaingan harga juga seperti itu kan. Nah, jenengan gimana mensikapinya untuk mengatasi hal itu? Itu kan otomatis dengan saingan sebanyak itu kan paling nggak mental kan harus dipersiapkan kan itu. Itu gimana, Mas? Kalau untuk street yang menjamur dan lain-lain, sebenarnya saya pribadi itu nggak yang kepikiran atau gimana ya tentang menjamurnya street kopi. Mensikapi saya ya udah tinggal yang penting hari ini jualan, besoknya jualan, lebih ke jalanin aktivitas saja sih. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Mau saingan sebanyak apa sikat aja ya. Benar masalah. Rezeki menonton saya ngatur. Siap. Mas, ini kan dengan basicnya mahasiswa, ya kan? Nah, itu gimana bagi waktunya jalan pas jualan malam kayak gini, apalagi kadang ada event siang gitu. Kuliah saya kan terkadang diganti tugas toh. Kadang diganti tugas, hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang masih bisa dijalankan. Kalau kuliah sendiri gara-gara semester tua ya. Jadi alhamdulillah itu dipermudah. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak pressure. Yang harus tatap muka sama dosen nggak terlalu. Oke. Terus Mas, ini Masnya kuliah, sekarang jualan di pinggir jalan. Kira-kira ada yang ngeremehin atau mendukung semua sih, Mas? Teman-temannya, keluarganya atau apa gitu? Keluarga sih, kalau teman itu alhamdulillah masih super, tapi keluarga besar ya, amit saya punah gitu. Ada meremehkan atau gimana, Mas? Atau ya seperti itulah. Contohnya seperti apa? Misalnya pernah dengar sesuatu gitu? Aduh. Dulu tuh pernah ada satu kalimat waktu masih nyari modal itu sama bule sendiri. Waktu itu yang ditanyain tuh, ibumu nyangoni piro? Kok sampai kayak gini dan lain-lain. Ya apa ya, waktu itu aku minta tolong tapi mendapatkan respon yang seperti itu ya sudah gitu.
Itu yang masih saya ingat. Kalau maafin, saya maafkan, tapi lebih ke nggak bakal lupa aja sih. Ya, nggak ada lupa sama Nggak ada lupa sama sekali. Karena mungkin kalau dari menolak lupa ya. menolak lupa, betul. Mungkin kalau apa ya, nggak ada omongan seperti itu ya mungkin ini nggak bakal buka. Oh, itu sebagai salah satunya buat cambuk juga ya Mas ya? Ya buat stimulus ya. Nah, stimulusnya juga ya. Ini kan jenenge ibaratnya merintis ya. Nggih. Nanti kan endingnya suatu saat mungkin ada kafe juga, ada mungkin Nggih. cabang Starling di mana aja. Nah, ini suka dukanya jenengan merintis itu ada cerita nggak yang menarik itu, yang naik turunnya waktu merintis itu ada suka dukanya nggak yang bisa diceritakan? Ada. Apanya? Bisa diceritakan sedikit? Kalau lebih ke pengalaman unik ya. Gerobak itu pernah ditabrak sama motor. Oh iya, itu Pernah. itu malam. Malam waktu Jam berapa masih di ya? altar. Sekitar masih jam 9-an kok. Itu mabuk atau gimana? Enggak, jadi waktu itu oleng. Mau iniin motor kan, mau jagerakin motor, standarin motor tapi oleng. Jatuh nimpa gerobak. Itu beberapa gelas pecah dan lain-lain. Waktu itu saya kan habis mecahin es batu ya, kaget kan di situ. Ya refleks teriak. Teriak marah waktu itu. Udah mau diganti sama yang nabrak itu, tapi tak tolak waktu itu. Cuma gara-gara bilang maaf, akunya yang nggak enak malahan. Dia minta Salah. maaf. Minta maaf. Yang kedua itu pernah 2 bulan buka itu di depan, saya kan jualan di altar itu di depan Keraton Yudhonegaran. Itu ada orang kesurupan. Waduh, Ada orang kesurupan. Apalagi ya? Ada orang kesurupan terus ngapain itu? Ada orang kesurupan, warga kan pada keluar kan. Ditanyain ada apa, dikiranya orang mabuk dan lain-lain. Ya cuma pinjem ember ke tempat saya waktu itu. Oke. Berarti ada cerita ya, dimana ketika ngerintis usaha ini banyak cerita yang unik-unik gitu ya. Unik-unik, dipakai tempat selingkuh juga pernah. Oh iya, Betul. kok maksudnya gimana itu? Ada bapak-bapak sama ibu-ibu waktu itu cerita. Ya kan ngobrol biasa. Nah ini ki garbone boten. Kula mon gadah garwa piyambak-piyambak. Lho. Nggih pun dilanjut. Ya ndak penak juga. Customer ya Mas ya? Customer soalnya. Oke. Pokoknya sebagai pemilik usaha menyediakan tempat selesai ya. Selesai. Selesai itu sampai di situ. Oke. Tapi kalau di sini aman-aman aja Mas ya. Ya maksudnya nggak ada yang ganggu gitu ya. Kalau apa jualan di sini pinggir jalan kan ini otomatis. Alhamdulillah di sini aman sih, Bang. Kayak warganya juga alhamdulillah support. Nggak yang gimana-gimana. Yang penting datang bersih, pulang bersih, nggak neko-neko. Nah, ini sewa atau gimana Mas sifatnya? Sebenarnya sewa, izin sama yang ruko pojok itu. Yang cat itu? Bukan, yang helm. Oh helm. Oke, Mas. Apa namanya, dari hasil jualan ini ada yang terwujud barang atau dikembalikan ke modal lagi Mas? Dari Ada hasil beberapa. jualan ini? Ada beberapa yang terwujud barang. Apa Ya, aja Mas? apa? Apa aja kalau boleh tahu? Kalau barang tuh alhamdulillah kemarin baru upgrade yang buat espresso, terus stand banner sama tong-tong tempat duduk ini. Lebih ke modal lagi ya? Lebih ke modal. Invest modal lagi ya? Ini kan jenengan sudah 4 bulan ya di sini ya? Nggih. 4 bulan. Nah, resep larisnya apa sih Mas? Untuk orang-orang mau balik lagi ke sini itu kira-kira tahu nggak sih? Salah satunya mungkin ya penjagaan kualitas. Kalau pelayanan ya kayak gini apa adanya saya sih. Jenengan kan basicnya mahasiswa. Nah, sekarang jadi pemilik usaha seperti ini. Nah, kira-kira bisa nggak ngasih tip buat atau saran buat teman-teman di luar sana untuk memulai usaha itu mulainya harus kayak gimana sih? Harus mulai dari mana dulu sih? Kalau untuk memulai usaha, Berdasarkan pengalaman jenengan aja. kalau pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya ya, untuk saran ya, Iya. nekat sih. Nekat. Nekat tapi tetap ada analisa. Ada perhitungannya juga ya. Nggih. Nekat sama ngawur kan beda. Oke. Kalau nekat itu kan udah ada beberapa analisa dan udah ada beberapa konsekuensi yang harus ditabrak. Contoh kayak waktu saya semester 5 mau buka usaha ini kan,
Saya modalnya hutang. Itu hutang pun itu tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi udah lunas kan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sih. Nekat tapi bukan ngawur ya. Iya. Tetap ada perhitungannya. Terus. Oke, siap.